Ya, selamat malam. Selamat datang di ibadah kategorial yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Namun sebelum kita mulai ibadah malam ini, bersama-sama kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya, jemaat diharapkan untuk mematikan speaker Zoom atau mic-nya pada saat menyanyi, kecuali panggilan untuk berbalas-balasan. Saudara terkasih, saat ini kita berkumpul, walaupun tidak bertatap muka, melainkan secara virtual untuk bersekutu dan belajar dari firman-Nya. Untuk itu, mari kita memulai ibadah ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 4 bait pertama. Hai mari sembah. Ajakan beribadah. Pujilah Allah, hai umat-Nya yang kudus, karena Ia begitu baik dan setia. Seperti telah terbukti nyata di dalam perjalanan hidup kita. Jangan sekali-kali kita menyembunyikan namanya dalam bibir dan hati kita. Ya, Pak In, doa syukur. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kekal, kasih setiamu menyertai kami sepanjang hidup kami. Sampai hari ini, kami masih bisa untuk mengikuti dalam kebaktian malam ini. Kami bersyukurnya ini karena semuanya ini berkat kasih karunia anugerah-Mu. Hanya oleh iman padamu kami telah selamat dan hidup. Bukalah hati kami, ya Allah, dan karuniakanlah kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan menghayati keselamatan dan kehidupan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Tambahkanlah terus damai, sukacita, dan sejahtera dalam hati kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sertai kami dengan kuasa-Mu, agar Roh Kudus selalu hadir bersama dengan kami. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sungguh kami boleh hidup dan dihidupi oleh kasih-Mu. Kiranya pertolongan-Mu lah yang boleh menjadi nyata sehingga firman yang didengar juga boleh kami hidupi dan nyatakan. Kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini untuk melayankan firman. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari Alkitab kita. Kitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai dengan 13. Lembaga Alkitab memberikan judul berkat. Begini katanya. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau. Dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, bagaimana negeri kita yang disebut dengan negeri Nusantara? Ya, orang mengatakan kalau lagunya Kus Plus itu hebat. Gitu ya, bukan lautan tapi kolam susu katanya ya. Lalu kemudian betapa hebatnya alam Indonesia yang subur ini, apapun bisa tumbuh. Sehingga sebenarnya Indonesia ini pun juga tidak perlu, sekarang ini sudah tidak mengimpor beras. Kenapa, saudara? Karena yang kurang itu di kita adalah distribusi antar pemerataan antar pulau, ya, pemerataan antar daerah. Begitu sistem manajemen dan pemerataan antar daerah semua dikerjakan dengan baik, maka sekarang ini cukup
Ya, untuk masyarakat kita sendiri ketersediaan beras itu cukup. Nah, saudara yang kekasih, alam Indonesia yang subur, Bapak Ibu boleh bandingkan dengan alam Yahudi. Bapak Ibu boleh bandingkan dengan alam Timur Tengah. Timur Tengah teh gersangnya bukan main. Ya, gurun, nggak ada pohon, nggak ada apapun juga. Wah, gurun aja pasir kemana-mana. Ya, dan untuk mendapatkan air itu amat susah dan sangat sulit sekali. Sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang dimimpikan oleh orang-orang Israel. Apa yang diimpikan oleh kaum Israel ketika itu. Mereka mengharapkan bahwa mereka hadir dan dihadirkan di tengah-tengah tempat yang subur. Mereka boleh menempati sebuah tempat yang subur, di mana pohon-pohonan, di mana tanam-tanaman bisa bertumbuh dengan baik. Karena itu, saudara, jalur Gaza dan juga tepian Sungai Yordan dan juga daerah-daerah tertentu yang memang menjadi daerah yang subur, itulah yang diperebutkan oleh Israel dengan Palestina hingga saat ini. Karena itu, saudara, daerah yang subur itu menjadi impian bagi orang Israel. Kenapa? Karena daerah yang subur adalah tempat di mana mereka bisa bertani, tempat di mana mereka bisa bercocok tanam, dan ternak mereka pun juga bisa hidup dengan baik. Karena itu, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan sebagai sebuah janji ayat keempat, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buah. Wah, saudara, ini menjadi sebuah harapan yang kuat. Ini menjadi sebuah mimpi. Ini menjadi sebuah sesuatu yang dia idamkan di masa depan. Bahwa dia mempunyai pohon, dia mempunyai alam, dia mempunyai tanah yang subur. Dan bahkan ketika dia mempunyai gandum yang banyak dan dia bisa menyimpannya dengan baik, lalu kemudian ada persediaan makanan yang kuat, yang cukup, sehingga mereka tidak akan kekurangan. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Tuhan akan memberikan kehidupan bagi Israel. Kehidupan yang cukup, lebih dari cukup dari apa yang mereka butuhkan. Apa? Tapi apa yang harus Israel lakukan? Apa yang harus kemudian Israel kerjakan? Saudara, orang hidup di dalam berkat itu pun juga adalah ketika orang pun juga melakukan sesuatu dengan baik. Jadi prinsip yang ada dalam Israel itu, saudara, orang hidup di dalam Tuhan akan diberkati, dan orang hidup melupakan Tuhan, maka dia akan dikutuk. Nah, karena itu supaya orang hidup diberkati, maka apa yang harus dilakukan oleh Israel? Israel tidak boleh membuat patung, ya, tidak boleh membuat berhala, tugu berhala, tidak boleh membuat batu berukir dan menyembah. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini jangan salah ya. Jadi jangan salah ketika orang mempunyai benda-benda seni. Benda seni itu bisa berupa patung, benda seni itu bisa berupa pedang, mandau, atau keris misalnya. Benda seni itu bisa berupa buku, benda seni atau benda apa aja boleh. Sehingga saudara, kalau Anda Bapak Ibu membaca ayat yang pertama, ya, yang harus digarisbawahi adalah janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Ya, untuk sujud, yang nggak boleh itu adalah untuk sujud menyembah kepadanya. Sujud menyembah kepadanya artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya patung, wah, lalu kemudian dia merasa bahwa hidup saya dilindungi dan dijagai oleh patung. Itu yang nggak boleh. Itu kan orang lalu kemudian menaruh menaruh kaca. Ada orang-orang tertentu lalu menaruh bentuk kaca segi 6 gitu di atas pintu rumah. Lalu saya pernah nanya,
Ini kaca di atas pintu rumah buat apa? Buat menolak bala, katanya. Ya, namanya itu keyakinan. Jadi buat menolak bala. Jadi kalau ada roh jahat, kalau ada roh yang dari luar yang mau masuk ke rumah ini karena dia ngelihat kaca, gitu kan, lalu kemudian roh itu kabur dan roh itu tidak mau datang ke sini. Itu mah gampang, kata saya. Ibu mau melihat setan, gampang. Kalau mau melihat setan, cukur aja alisnya semua, pakai bedak putih yang kuat. Nah, tuh setannya kelihatan. Ya, itu kan, lalu kemudian berhadapan dengan kaca, ya kita juga nggak mau. Nah, jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka orang seringkali lalu kemudian mengatakan bahwa semuanya itu adalah berhala-berhala yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu disembah, yang tidak boleh itu dipuja, yang tidak boleh itu kita sujud menyembah, lalu mengharapkan hidup kepada sang patung itu yang nggak boleh. Nah, karena itu saudara, kembali kita memahami bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang hidup dalam kesetiaan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh menghormati ayat kedua. Kamu harus memelihara hari Sabat dan menghormati tempat kudus. Akulah Tuhan. Ya, dengan sungguh-sungguh kita beribadah, dengan sungguh-sungguh kita mewujudkan iman, dengan sungguh-sungguh kita mewujudkan kesetiaan kita, dengan sungguh-sungguh kita hidup baik di hadapan, hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saudara, kalau kita hidup baik dengan setia di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang sungguh diberkati. Kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh dilimpahi oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Gitu ya, ayat 12 mengatakan, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Karena itu, saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita yakin, kita percaya benar akan kasih dan berkat Tuhan yang terus melimpahi hidup kita. Bapak Ibu diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan. Bapak Ibu diberkati dengan segala yang cukup apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Tuhan juga memberkati semua kehidupan kita baik-baik, sehingga kita ada dalam keadaan sukacita. Kita pun juga percaya ketika kita bergumul, ketika kita punya masalah dan menghadapi problem, berkat Tuhan itu pun juga menuntun kita, menyertai kita untuk kita menemukan jalan keluar dan jalan penyelesaian yang terbaik. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan, ya, dengan tegas, Kitab Ulangan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Artinya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari masalah, keluar dari persoalan, keluar dari problem, keluar dari perbudakan, keluar dari penekanan. Dan Tuhanlah juga yang membawa kita ke situasi hidup yang lebih baik. Karena itu saudara, baik kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, dan kita pun juga terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dan beribadah terus kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kita masuki persembahan. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Demikian kata Yakobus dalam suratnya. Oleh karena itu, marilah kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita dan kita persembahkan bagi kemuliaan Allah. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur, pernyataan Tuhan, dan upaya mendukung segala penata layanan di GKP Efata Cakung yang dapat dikumpulkan dan diserahkan di amplop, yang dapat diserahkan pada kebaktian minggu, atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 633 0270 860 atas nama Margareta D. Sumual. Mari kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kepada Tuhan
dengan bersama menyanyi PKJ nomor 147. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama kita berdoa. Sungguh Bapa di dalam sorga, kami boleh merasakan kasih dan berkat Tuhan yang begitu melimpahi hidup kami. Meski kami seringkali tidak menjadi setia, seringkali kami justru lupa, dan seringkali kami pun juga meninggalkan panggilan kami. Dan bahkan tidak jarang kami pun juga hidup bergelimang dengan dosa. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, ampunilah kami, dan biarlah kami di saat ini boleh dengan sungguh belajar untuk setia. Kami boleh tetap hidup di dalam ibadah dan penyataan syukur kami sebagai persembahan yang hidup. Kami pun juga menyatakan ibadah yang sejati dalam hidup kami. Karena itu Bapa, ajari kami untuk tetap setia mengikut Tuhan, hidup di dalam Tuhan dan beriman kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat dan hidup melimpah, berkat Tuhan boleh melimpahi hidup setiap kami. Setiap keluarga di tengah-tengah tantangan dan pergumulan apapun, tangan Tuhan boleh menjadi nyata. Tangan Tuhan menjadi penolong ketika kami harus mengatasi semua masalah yang ada. Terlebih saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik Ibu Bono, Pak Silitonga, ke dalam tangan-Mu kami berserah dan pertolongan Tuhan itu yang kami harapkan. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, orang tua kami, mereka yang lanjut usia, Tuhan juga yang boleh memberkati dan mereka pun juga beroleh sukacita. Tuhan sertai juga di dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dan berikan kesehatan kepada mereka. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, dengan sehat kami boleh menikmati hari-hari dan hidup kami. Kami pun juga datang dengan sukacita dan membawa persembahan. Kiranya Tuhan meneguhkan persembahan ini, sehingga dengan sungguh bisa dipakai untuk kehidupan gereja Tuhan di GKP Cakung. Tuhan yang meneguhkan para penatua, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk menggunakannya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami pertaruhkan seisi rumah kami dan keluarga kami, dan biarlah Tuhan Yesus menjadi Bapa dan Gembala yang sejati dalam rumah kami. Kami naikkan doa ini, terpujilah Tuhan. Amin. Yuk. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan
Baik Bapak Ibu, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini selalu sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baktian selesai. Bapak Ibu, Tuhan memberkati semua. Amin. Semua baik-baik, sehat selalu.